Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad As'ari selaku dosen pengampu mata kuliah Al-Quran Hadis, dan yang saya hormati teman-teman yang berbahagia. Nah, di sini kami dari kelompok 13 yang beralih katakan Rahman Lembayung Agung Nasari dan Mbak Aruni Fatimatul Zuhriya. Di sini kami akan membacakan beberapa dasar hukum dari beberapa materi dalam mata kuliah Al-Quran Hadis. Di antaranya yakni dasar hukum perintah untuk menempati janji. Nah, dasar hukum menempati janji ini berada dalam surat Al-Isra ayat 34 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, yang artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat, sampai ia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, dari ayat yang di atas dapat disimpulkan bahwa semua janji manusia akan ada pertanggungjawabannya dan wajib untuk ditunaikan. Adapun dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Dalam hadisnya beliau bersabda, "Man akhfara musliman, fa'alaihi laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. La yuqbalu minhu sorfun wala adlun." Rawahul Bukhari. Yang artinya, barang siapa yang tidak menepati janji seorang muslim, maka dia akan mendapat laknat dari Allah, malaikat, dan seluruh manusia, tidak diterima taubat dan juga tebusan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dapat disimpulkan bahwa berjanji itu wajib untuk ditepati. Adapun kalau kita tidak bisa menepati janji, pasti janji itu ada pertanggungjawabannya, dan Allah tidak menyukai orang yang mengingkari janjinya. Maka dari itu, Allah melaknat orang yang tidak bisa menepati janji. Nah, dari pernyataan tersebut sudah kita ketahui kalau menepati janji itu sangatlah penting bagi kita. Yang kedua adalah dasar hukum perintah untuk menyampaikan ilmu. Nah, dasar hukum perintah untuk menyampaikan ilmu terdapat dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 187 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu wa la taktumunahu fanabaduhu wara'a zuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun, yang artinya, dan ingatlah ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang diberi kitab, hendaklah untuk benar-benar menyampaikannya kepada manusia. Dan janganlah kamu menyembunyikannya. Lalu mereka melempar janji itu ke belakang punggung mereka dan menjualnya dengan murah. Maka itu seburuk-buruknya jual beli yang mereka lakukan. Nah, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah diberi isi kitab atau ilmu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umat atau orang-orang, serta jangan sampai kalian untuk menyembunyikannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah diberi isi kitab atau ilmu mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umat atau orang-orang, serta jangan sekali-kali untuk menyembunyikannya isi kitab atau ilmu untuk menukarnya
dengan kepentingan pribadi maupun harta duniawi. Adapun hadis Nabi yakni dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikanlah ilmu dariku walau satu ayah. Nah, dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa menyampaikan ilmu itu sangat penting walaupun cuma satu ayat, walaupun cuma sedikit. Yang ketiga yaitu dasar hukum berbantah tanpa ilmu. Nah, dasar hukum perintah berbantah tanpa ilmu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 36 yang Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta untuk pertanggungjawabannya. Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah Ta'ala melarang untuk berbicara tanpa ilmu, yaitu berbicara hanya dengan persangkaan yang merupakan perkiraan dan hayalan. Dari hadisnya Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yaqbidul ilma diza'an yantazi'uhu minal ibadi walaki yaqbidul ilma biqabdil ulama'i hatta idza lam yubqi aliman ittakhadan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Yang artinya sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu dari hamba-hambanya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabut ilmu dengan cara mematikan para ulama, sehingga Allah tidak menyisakan satupun orang alim. Pada saat itu juga orang-orang memilih atau menjadikan pemimpin-pemimpin yang bodoh, lalu mereka ditanya, dan pemimpin itu pun berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka menjadi sesat dan menyesatkan orang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, dapat disimpulkan bahwa barang siapa yang berbicara tanpa ilmu itu pasti akan menyesatkan, dan bukan pula menyesatkan diri, dia juga menyesatkan orang yang di sekitarnya. Maka dari itu sangatlah kita penting berbicara dengan ilmu. Oke, yang selanjutnya yaitu perintah amal yang sempurna. Yang pertama, dasar hukum amal yang sempurna menurut Al-Quran. Dasar perintah amal yang sempurna salah satunya adalah surah An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang senantiasa beramal soleh akan mendapatkan kehidupan yang baik, dan juga kata amal soleh ini disebut berulang-ulang dalam Al-Quran. Menurut pendapat pandangan kalangan para ulama, kalimat yang disebut berulang-ulang dalam Al-Quran menunjukkan hal itu sangat penting untuk diperhatikan, direnungkan, dikerjakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dasar hukum amal yang sempurna menurut hadis. Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, habal a'mali ilallahi adwamuha wa inqola. Artinya, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang rutin dilakukan meskipun sedikit. Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa amalan yang dilakukan secara kontinu atau terus-menerus meskipun sedikit, ini yang akan
mengungguli amalan yang tidak rutin walaupun jumlahnya lebih banyak. Amalan inilah yang lebih Allah cintai. Yang selanjutnya yaitu perintah tanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat. Yang pertama, dasar hukum tanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat menurut Al-Quran. Dasar perintah tanggung jawab kepada keluarga dan masyarakat salah satunya adalah surah At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakunya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah. Mereka juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan mereka dari api neraka. Yang kedua yaitu dasar hukum tanggung jawab pada keluarga dan masyarakat menurut hadis dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wal amiru ra'in war rijalu ra'in 'alaiha li baitihi. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala baitihi zaujiha wa walidihi. Wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Muttafaqun 'alaih. Artinya, setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab atas anggota keluarganya. Dan seorang perempuan adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya, dan ia bertanggung jawab atas semua anggota keluarganya. Seorang pembantu adalah pemimpin bagi harta majikannya, dan ia bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan hartanya. Abdullah berkata, dan aku mengira Rasulullah mengatakan pula bahwa seseorang adalah pemimpin bagi harta ayahnya dan bertanggung jawab atas keselamatan dan keutuhan hartanya itu. Semua kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas segala yang dipimpinnya. Hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa setiap manusia itu diberi tugas memimpin atau menjaga baik kaitannya dengan diri sendiri maupun dengan orang lain, dan apapun jabatan yang ada pada diri seorang pemimpin haruslah tidak mempertanggungjawabkan tugas yang dibebannya kepadanya di hadapan yang dipimpin dan di dalam pengadilan Allah kelak. Oke, yang terakhir yaitu perintah menerima ujian dan cobaan. Yang pertama, dasar hukum menerima ujian dan cobaan menurut Al-Quran. Dasar menerima ujian dan cobaan salah satunya adalah surah Al-Ankabut ayat 2. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Artinya, kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dari penjelasan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa Allah akan senantiasa melindungi hambanya yang mau berhijrah guna untuk mencari keridhoannya, maupun selalu mendapatkan cobaan, akan tetapi mereka berjihad dan bersabar, maka Allah akan memberi suatu pemberian yang paling baik, yaitu ampunan terhadap semua dosa besar maupun kecil, yang di dalamnya bisa menyelamatkan hambanya dari setiap perkara yang tidak diinginkan dan memperoleh rahmatnya yang besar, di mana dengan rahmatnya keadaan mereka menjadi baik, urusan agama dan dunia mereka semakin lurus, demikian pula mereka akan mendapat rahmat Allah di hari kiamat. Yang kedua yaitu dasar hukum menerima ujian dan cobaan menurut hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. May yuridillaha bihi khairan yusib minhu. Yang artinya,
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, maka ditimpa musibah atau ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Dari penjelasan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah pasti akan memberikan musibah kepada seorang hamba yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik, serta mengukur seberapa mampukah seorang hamba tersebut bersabar atas segala ujian dari Allah yang ditimbakan kepadanya. Baik, sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.